Dianggap babu oleh suamiku di depan teman-temannya. Ia tak tahu, perlakuan itu adalah pemicu kebangkitan diri yang tersembunyi. Dengan cara yang tak pernah dia duga, kubalas semua peremehan itu, bukan dengan dendam yang membuat semua orang, terutama dirinya, terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desiran angin senja selalu membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari kebun belakang rumah kami. Di desa kecil tempatku lahir dan dibesarkan, disinilah hidupku berputar. Namaku Dewi, seorang istri yang memilih mengenakan hijab sebagai mahkota kehormatan, hidup sederhana bersama suamiku, Andi, yang kunikahi 5 tahun lalu. Rumah kami tak besar, berdinding papan dengan cat yang mulai memudar, namun bagiku, ia adalah istana yang penuh cinta. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, dari tawarnya hingga bisikan-bisikan janji. Dulu, Andi adalah pemuda desa yang ramah, pekerja keras, dan selalu memujiku. Matanya akan berbinar setiap kali melihatku mengenakan gamis sederhana atau hijab berwarna lembut. Pujiannya, "Dewi, kamu cantik sekali," adalah melodi paling indah yang pernah kudengar. Aku percaya sepenuhnya pada setiap kata yang terucap dari bibirnya, meyakini bahwa cinta kami akan abadi, sekuat akar pohon beringin di ujung desa. Kami memulai segalanya dari nol, membangun asa dan mimpi berdua. Namun, perlahan, ada yang berubah. Entah sejak kapan, senyum Andi tak lagi sehangat dulu. Matanya jarang lagi menatapku dengan binar kekaguman. Ia lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi Pak Herman, bersosialisasi dengan teman-temannya yang baru saja pulang dari kota. Mereka membawa cerita-cerita baru, gaya hidup yang berbeda, dan entah bagaimana, itu mempengaruhi Andi. Aku mencoba memahami, mungkin ia hanya butuh sedikit hiburan setelah seharian bekerja di ladang. Sore itu, Andi pulang dengan wajah sumringah. Ia baru saja mendapatkan proyek sampingan dari seorang juragan kaya di desa sebelah, sebuah proyek yang ia bangga-banggakan akan membawa rezeki melimpah. "Dewi, lihat ini," serunya sambil menunjukkan beberapa lembar uang kertas yang ia pegang. Ada semburat kesombongan di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tersenyum, ikut senang. Bagiku, rezeki halal selalu patut disyukuri, tak peduli seberapa besar. "Alhamdulillah, Mas. Semoga lancar ya proyeknya," ucapku tulus, mengambilkan segelas teh hangat untuknya. Aku meletakkan teh itu di meja kecil di depannya, tepat di samping tumpukan koran bekas. Andi hanya mengangguk, tanpa sedikit pun menatapku. Ia malah sibuk menghitung uangnya lagi, seolah memastikan jumlahnya tidak kurang. Sikapnya itu membuat hatiku sedikit berkerut, namun aku berusaha mengabaikannya. Mungkin ia hanya terlalu lelah dan gembira. Beberapa hari kemudian, Andi mengundang teman-temannya yang baru itu ke rumah. "Dewi, tolong siapkan hidangan terbaik, ya? Jangan sampai malu-maluin," pesannya saat aku sedang menyiram bunga di halaman. Nadanya terdengar seperti sebuah perintah, bukan permintaan. Aku sedikit terkejut, namun tetap mengangguk. Bagiku, menjamu tamu adalah kehormatan, apalagi jika itu teman suamiku. Aku ingin mereka merasa nyaman di rumah kami. Aku sibuk di dapur sejak pagi. Dengan cekatan, tanganku mengolah bumbu-bumbu, menyiapkan sayur asem, ikan asin, dan tempe goreng, hidangan sederhana namun penuh rasa yang selalu disukai Andi. Keringat membasahi pelipisku, namun senyum tak pernah luntur dari bibirku. Aku membayangkan Andi akan memujiku di depan teman-temannya, mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki istri sepertiku. Itu sudah cukup bagiku. Ketika teman-teman Andi tiba, rumah kami langsung ramai oleh celotehan dan tawa. Andi memperkenalkan mereka satu persatu. Ada Budi yang berbadan besar, Arman yang selalu tersenyum,
dan Rio yang terlihat paling modis di antara mereka. Aku menyalami mereka dengan ramah, senyumku mengembang di balik hijab. Setelah itu, aku kembali ke dapur untuk memastikan semuanya siap. Aroma masakan mulai memenuhi ruangan, menggoda selera. Saat makanan sudah tersaji di meja makan, aku keluar untuk mempersilakan mereka menikmati hidangan. "Mari, silakan dinikmati mas-mas semua," kataku dengan sopan. Andi hanya menunjuk-nunjuk makanan itu tanpa menatapku. "Sudah disiapkan semua, kan, Wai? Jangan ada yang kurang, ya," katanya sambil terkekeh. Teman-temannya hanya melihatku sekilas, lalu perhatian mereka kembali pada Andi. Hatiku sedikit nyeri, namun aku memaksakan senyum. Andi mulai menyantap makanannya dengan lahap, diikuti oleh teman-temannya. Ia bercerita dengan semangat tentang proyek barunya, tentang uang yang akan ia hasilkan, dan tentang rencana-rencana besar yang ia miliki. Aku mendengarkan dari dapur, sesekali mengintip untuk memastikan mereka tak kekurangan apapun. Sesekali, aku akan mendengar Andi menyebut-nyebut namaku, namun bukan sebagai pujian, melainkan sebagai penegas bahwa aku adalah orang yang bertugas mengurus segala keperluannya. Dewi itu memang cekatan, cocok jadi istri, tahu saja apa yang saya mau, ujarnya pada teman-temannya, disusul tawa. Kata-katanya terasa hambar. Bukan pujian yang tulus, melainkan sebuah pernyataan status, seperti menjelaskan fungsi sebuah benda. Aku merasa seperti bagian dari perabot rumah, yang ada untuk melayani, bukan sebagai pasangan. Perasaan itu mulai tumbuh, membebani dadaku. Malam semakin larut, dan obrolan mereka semakin hangat. Aku mendengar mereka membicarakan banyak hal, dari bisnis hingga rencana membeli sawah baru. Sesekali, Andi akan memanggilku, "Wai, tambahin tehnya," atau "Wai, ambilkan rokokku." Ia bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya, seolah aku adalah pelayan pribadinya yang siap sedia. Aku melayaninya tanpa banyak bicara, senyumku mulai memudar. Aku memang selalu melayani Andi dengan sepenuh hati, karena bagiku itu adalah bagian dari bakti seorang istri. Namun, cara ia memperlakukanku malam itu, seolah aku adalah seorang pembantu di rumah sendiri, benar-benar berbeda. Ada nada meremehkan yang terselip dalam setiap panggilannya, sebuah gestur yang tak pernah kulihat sebelumnya dari suamiku. Aku merasa kecil, tak terlihat, seolah keberadaanku hanya sebatas fungsi. Teman-teman Andi sepertinya tak terlalu memperhatikan dinamika itu, atau mungkin mereka menganggapnya hal yang wajar. Mereka terlalu asyik dengan obrolan mereka sendiri. Namun, bagiku, setiap panggilan dan setiap tatapan meremehkan itu menusuk jauh ke dalam. Air mata hampir saja jatuh, namun kutahan sekuat tenaga. Aku tak ingin terlihat lemah di depan mereka. Ini hanya permulaan, bisikku dalam hati, namun rasa sakitnya sudah terasa. Ketika mereka akhirnya pulang, suasana rumah kembali sepi. Aku membereskan sisa-sisa makanan, mencuci piring-piring kotor, dan merapikan meja yang penuh remah. Andi sudah tertidur pulas di kamar, mendengkur lembut, tak peduli dengan lelahku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan hati yang hampa. Rasa sakit itu bersemayam di sana, menuntut untuk diperhatikan. Aku tahu, ini bukanlah Andi yang dulu kucintai. Fajar menyingsing, namun hatiku terasa gelap. Pagi itu, aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa pahit di lidahku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat lesu, mata sedikit bengkak, sisa tangisan semalam yang kutahan. Aku mengenakan mukena berwarna ungu muda, bersiap untuk salat subuh, namun pikiranku melayang pada kejadian semalam. Kata-kata Andi masih terngiang-ngiang, menusuk-nusuk relung hatiku. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin Andi hanya bercanda. Mungkin ia terlalu terbawa suasana euforia proyek barunya. Tapi, hati kecilku berontak.
Candaan macam apa yang membuatku merasa direndahkan? Aku teringat bagaimana dulu ia selalu memujiku di depan siapapun. Tak peduli seberapa sederhana penampilanku. Cinta dan penghargaan itu kini terasa seperti fata morgana. Setelah salat, aku duduk di sajadah, memohon petunjuk. Aku tidak ingin rumah tangga kami retak hanya karena masalah ini. Aku mencintai Andi, sangat mencintainya. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Kami telah melewati banyak suka dan duka bersama. Kenangan indah berkelebat di benakku. Saat ia memegang tanganku erat di hari pernikahan, saat ia mengusap air mataku ketika ibu sakit, saat kami tertawa bersama karena lelucon recehnya. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Ini harus dibicarakan baik-baik. Aku akan menjelaskan perasaanku, berharap ia mengerti dan kembali menjadi Andi yang dulu ku kenal. Aku menyiapkan sarapan kesukaannya, nasi goreng dengan telur mata sapi dan taburan bawang goreng melimpah. Aku menatanya dengan rapi di meja, berharap itu bisa melunakkan hatinya. Cinta selalu dimulai dari hal-hal kecil, bukan? Andi bangun tidak lama kemudian. Ia berjalan ke meja makan dengan menguap lebar, rambutnya sedikit acak-acakan. Pagi, Wai, sapanya singkat, tanpa menatapku. Ia langsung duduk dan mulai menyantap sarapannya. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, mencari celah untuk memulai percakapan. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mas, semalam, aku merasa sedikit tidak nyaman, kataku pelan, setelah ia menghabiskan separuh porsinya. Jeda sejenak. Ia menghentikan suapannya, menatapku dengan kening berkerut. Matanya tak lagi lembut, melainkan dipenuhi keheranan yang tak kupahami. Tidak nyaman kenapa? Teman-temanku baik semua, kan? Apa ada yang kurang? Tanyanya, suaranya sedikit meninggi. Ia tidak bertanya tentang perasaanku, melainkan tentang apakah aku telah melakukan kesalahan. Hatiku mencelos. Rupanya ia sama sekali tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. Bukan itu, Mas. Aku hanya merasa, Mas memperlakukanku seperti pelayan di depan teman-temanmu, ujarku, berusaha menjaga agar suaraku tidak bergetar. Aku melihat raut wajahnya berubah, dari keheranan menjadi sedikit kesal. Andi meletakkan sendoknya dengan suara keras. Halah, cuma perasaanmu saja. Mereka teman-temanku, Wai. Wajar dong kalau aku meminta bantuanmu. Lagi pula, memang itu tugas istri, kan? Melayani suami dan tamunya. Jangan cengeng begitu. Nada suaranya penuh amarah, membuatku terkejut. Air mataku tak terbendung lagi. Begitu mudahnya ia membantah dan meremehkan perasaanku. Kata, cengeng, itu menghantamku seperti godam. Aku tidak pernah membayangkan Andi akan berbicara sekasar itu padaku. Selama ini, ia selalu menjaga ucapannya, tak pernah sekalipun melukai hatiku dengan kata-kata tajam. Tapi, Mas, aku mencoba membela diri, namun suaraku tercekat. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Pekerjaan di ladang sudah menunggu. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele. Ia bangkit dari meja makan, meninggalkan sisa sarapannya yang tak habis. Ia bergegas memakai topi petaninya, mengambil arit, dan langsung pergi tanpa menoleh sedikit pun. Pintu depan tertutup dengan suara bantingan yang cukup keras, menggemakan kesepian di seluruh rumah. Aku terdiam, mematung di samping meja makan. Nasi goreng yang kubuat dengan cinta terasa dingin, tak lagi menggugah selera. Kata-kata Andi terus berputar di kepalaku, memperjelas bahwa ada jurang yang kini menganga di antara kami. Ia tidak lagi melihatku sebagai mitra, melainkan sebagai bawahan. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak melihat nilai dari perasaanku. Hari-hari berlalu. Andi semakin jarang di rumah. Jika tidak bekerja di ladang, ia akan berkumpul dengan teman-temannya. Sesekali ia pulang untuk makan atau tidur, namun interaksi kami terasa hambar dan minim.
Ia berbicara seperlunya, dan aku membalas seadanya. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa sunyi, seperti kuburan kenangan. Aku mencoba mencari kesibukan di rumah. Merawat kebun bunga yang dulu kami tanam berdua, membersihkan rumah hingga mengkilap, mencoba resep masakan baru. Semua kulakukan dengan harapan Andi akan melihat usahaku, melihat bahwa aku masih Dewi yang sama, yang mencintainya dengan tulus. Namun, ia tak pernah menyadarinya. Ia hanya melihat semua itu sebagai tugas yang memang harus kulakukan. Setiap kali ia mengundang teman-temannya lagi, pola itu terulang. Ia akan memanggilku dengan nada memerintah, "Wai, ambilkan ini," atau "Wai, siapkan itu." Di depan teman-temannya, ia bahkan tak ragu menceritakan kehebatanku dalam mengurus rumah dan melayaninya, seolah aku adalah seorang asisten rumah tangga yang patut dipamerkan. Kata-kata "babu" tidak pernah terucap, namun perlakuan dan nada bicaranya sudah cukup mengucapkannya dengan lantang. Perasaan direndahkan itu semakin dalam. Aku merasa identitasku sebagai seorang istri, sebagai seorang Dewi, perlahan terkikis. Aku bukan lagi Dewi yang ceria, yang penuh semangat, yang matanya memancarkan kebahagiaan. Aku menjadi Dewi yang pendiam, yang selalu menunduk, yang hatinya penuh luka. Aku menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Dan aku tidak akan membiarkannya. Malam itu, setelah Andi terlelap dalam tidur panjangnya, aku tidak bisa memejamkan mata. Langit di luar jendela menunjukkan bulan sabit yang tipis, seolah ikut merasakan kesedihan yang membuncah di dadaku. Aku beranjak dari tempat tidur, menuju ruang tengah yang gelap gulita. Duduk bersimpuh di atas sajadah, aku mengangkat kedua tanganku, memohon padanya. Aku butuh kekuatan, butuh petunjuk untuk menjalani hidup yang terasa semakin berat ini. Sejak subuh tadi, kata-kata Andi terus berputar di benakku, "Cuma perasaanmu saja. Jangan cengeng begitu." Ia menganggap perasaanku tidak penting, remeh. Ada luka baru yang menganga di hati, luka yang lebih dalam dari sekadar perlakuan meremehkan. Ini adalah luka pengabaian, seolah aku tidak berhak merasa sakit. Aku sadar, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan seperti ini. Aku harus bertindak, demi diriku sendiri, demi harga diriku yang mulai terinjak. Aku merenung panjang. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanyalah seorang istri desa, yang selama ini hidupnya didedikasikan untuk suami dan rumah tangga. Aku tidak memiliki pekerjaan di luar, tidak punya penghasilan sendiri. Selama ini, segala kebutuhanku selalu bergantung pada Andi. Kondisi ini membuatku merasa terbelenggu, seolah tak punya daya tawar. Namun, aku tak mau menyerah. Ada api kecil yang mulai menyala di dalam diriku, api perlawanan. Pikiranku melayang ke masa lalu, sebelum menikah. Dulu, aku punya cita-cita. Aku suka menjahit. Tanganku lincah mengolah kain menjadi busana-busana cantik. Ibu sering memujiku, mengatakan aku punya bakat. Tapi setelah menikah, kesibukan rumah tangga membuatku melupakan impian itu. Jarum dan benang teronggok di lemari, tertutup debu, seolah ikut terkubur bersama impianku. Ide itu muncul begitu saja, seperti kilat di tengah kegelapan. Mengapa tidak mencoba menjahit lagi? Minimal, untuk menyibukkan diri dan mengalihkan perhatian dari rasa sakit ini. Siapa tahu, jika aku serius, aku bisa menghasilkan sesuatu. Setidaknya, aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekadar pelayan rumah tangga. Aku bisa mandiri, aku bisa berkarya. Keesokan paginya, aku memberanikan diri. Setelah Andi berangkat ke ladang, aku membuka lemari tua di sudut kamar. Di sana, di balik tumpukan kain-kain usang, tergeletak mesin jahit peninggalan almarhumah nenek. Mesin jahit tua yang sudah lama tak tersentuh. Aku membersihkannya dengan kain lap basah,
mengusap debu-debu yang menempel. Ada getaran semangat yang menjalar di hatiku, semangat yang sudah lama tak kurasakan. Aku mulai mencoba menjahit potongan-potongan kain perca yang kumiliki. Jemariku yang dulu lincah, kini terasa kaku. Beberapa kali jarum patah, benang kusut, dan jahitan miring. Rasa frustrasi sempat menyelimuti, namun aku tidak menyerah. Aku teringat lagi tatapan meremehkan Andi. Itu menjadi bahan bakar bagiku untuk terus mencoba. Aku harus bisa. Aku harus membuktikan bahwa aku punya nilai. Setiap hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku akan duduk di depan mesin jahit. Aku menonton video tutorial di ponsel lama milikku, mencari inspirasi dan teknik-teknik baru. Aku mulai membuat kerajinan kecil, sarung bantal, taplak meja, hingga dompet-dompet mini dari kain perca. Hasilnya memang belum sempurna, tapi setidaknya ada yang berhasil kubuat. Ada kebanggaan kecil yang tumbuh di dada. Suatu sore, Mbak Siti, tetangga sekaligus sahabat dekatku, datang berkunjung. Ia adalah wanita ceria yang selalu memberikan dukungan. Melihatku sibuk dengan mesin jahit, ia mendekat dengan senyum. "Wah, rajin sekali, Wai. Sedang membuat apa ini?" tanyanya sambil menunjuk selembar kain yang sedang kujahit. Aku tersenyum tipis. "Cuma iseng saja, Mbak, mengisi waktu luang." Aku belum berani menceritakan masalahku dengan Andi secara detail, apalagi niatku untuk mandiri. Aku masih merasa malu dan takut akan anggapan orang lain. Mbak Siti memegang hasil jahitanku, mengamatinya dengan seksama. "Ini bagus sekali, Wai. Jahitanmu rapi, pilihan warnanya juga menarik. Kenapa tidak coba buat daster atau baju-baju muslimah? Pasti banyak yang suka. Kan kamu berhijab, jadi tahu selera ibu-ibu di desa ini." Matanya berbinar penuh semangat. Kata-kata Mbak Siti bagai setitik embun di tengah kegersangan. Ia melihat potensi dalam diriku, sesuatu yang selama ini terabaikan. "Apa iya, Mbak?" tanyaku ragu. Aku masih belum yakin dengan kemampuanku sendiri. "Iya dong, dijamin laku. Nanti kalau sudah jadi, biar aku bantu promosikan ke ibu-ibu pengajian," janji Mbak Siti, suaranya mantap. Ia selalu mendukung, bahkan saat aku sendiri meragukan diri. Dukungannya memberikan dorongan yang sangat kubutuhkan. Sejak hari itu, semangatku semakin membara. Aku mulai serius belajar menjahit pakaian. Aku membeli beberapa meter kain katun murah dari pasar desa, mencoba membuat pola sederhana, dan memotongnya dengan hati-hati. Aku membuat daster, jilbab instan, dan kemudian gamis sederhana. Beberapa hasilnya memang masih jauh dari sempurna, namun aku terus berlatih, memperbaiki setiap kesalahan. Andi sama sekali tidak menyadari kesibukanku. Ia terlalu fokus pada proyeknya dan teman-temannya. Setiap kali ia melihatku duduk di depan mesin jahit, ia hanya akan berkomentar, "Sibuk amat, Wai. Jangan sampai lupa urusan rumah, ya." Aku hanya mengangguk, tanpa menjawab panjang lebar. Biarlah ia berpikir aku hanya sekadar mengisi waktu luang. Biarlah ia meremehkanku. Aku mulai merasa ada tujuan baru dalam hidupku. Tujuan yang bukan lagi hanya melayani Andi, tapi juga mengembangkan diriku sendiri. Rasa sakit hati itu tidak hilang, tapi kini ia bercampur dengan tekad yang kuat. Aku ingin membuktikan, bukan hanya pada Andi, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa aku mampu lebih dari yang ia bayangkan. Bahwa aku adalah Dewi, seorang wanita yang berharga, yang punya kemampuan, dan yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya direndahkan. Pagi-pagi sekali, setelah Andi berangkat ke ladang, aku sudah duduk di depan mesin jahit. Mentari belum sepenuhnya memancarkan sinarnya, namun semangatku sudah membara. Kain-kain katun berwarna cerah terhampar di meja, menunggu untuk diubah menjadi sesuatu yang indah. Aku memulai hari dengan doa, memohon kelancaran dan keberkahan untuk setiap jahitan yang akan kubuat.
Aku ingin hasil karyaku tidak hanya indah dipandang, tetapi juga membawa manfaat. Aku belajar banyak dari kesalahan. Setiap jahitan yang miring, setiap pola yang kurang pas, menjadi pelajaran berharga bagiku. Aku menonton lagi video-video tutorial, membaca buku-buku lama tentang menjahit yang kupinjam dari perpustakaan desa. Aku mencoba berbagai teknik, mulai dari membuat kerah, memasang resleting, hingga menghias baju dengan sulaman tangan sederhana. Perlahan, tanganku semakin terampil, dan hasil jahitanku mulai terlihat lebih profesional. Mbak Siti menepati janjinya. Ia mulai mempromosikan daster dan jilbab buatanku kepada ibu-ibu pengajian. Ini daster buatan Dewi, loh, dijamin adem dan nyaman dipakai. Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian, begitu kira-kira kata-kata promosinya. Aku merasa sedikit malu, namun juga sangat bersyukur. Mbak Siti tak pernah lelah memujiku, dan pujiannya itu adalah penyemangat yang sangat kubutuhkan. Tak lama kemudian, pesanan pertama datang. Ibu Sumi, salah satu jamaah pengajian, memesan 2 buah daster. Aku begitu gembira. Tanganku gemetar saat menerima uang muka darinya. Ini adalah uang pertamaku, hasil dari jerih payahku sendiri. Jumlahnya memang tak seberapa, namun rasanya seperti menemukan harta karun. Aku merasa harga diriku mulai pulih, selangkah demi selangkah. Aku mengerjakan pesanan Ibu Sumi dengan penuh hati-hati. Setiap jahitan kuperhatikan detailnya, setiap benang kupastikan tak ada yang longgar. Aku ingin Ibu Sumi puas dengan hasilnya, agar ia mau kembali memesan dan merekomendasikan karyaku kepada orang lain. Proses menjahit menjadi terapi bagiku, mengalihkan pikiranku dari rasa sakit hati yang masih membekas karena perlakuan Andi. Di setiap helaan benang, aku menyisipkan harapan dan doa. Ketika daster itu selesai, aku mengantarkannya sendiri ke rumah Ibu Sumi. Wajahnya berbinar-binar saat mencoba daster itu. Wah, pas sekali di badanku, Dewi, adem sekali kainnya. Jahitanmu memang rapi, persis seperti daster butik yang mahal itu. Pujiannya membuat pipiku merona. Ia bahkan langsung melunasi sisa pembayaran dan memesan 1 daster lagi dengan motif berbeda. Aku pulang dengan hati berbunga-bunga. Kabar tentang daster buatan Dewi yang bagus dan murah menyebar dengan cepat di desa kami. Ibu-ibu mulai berdatangan ke rumahku, melihat-lihat contoh yang kubuat, dan memesan daster atau jilbab sesuai selera mereka. Aku mulai mencatat pesanan di sebuah buku kecil, mengatur jadwal pengerjaan agar tidak tumpang tindih. Dapur dan ruang tamu kami kini sering dipenuhi tumpukan kain dan pola. Andi mulai menyadari kesibukanku. Ia melihat tumpukan kain di sana-sini, mendengar suara mesin jahit yang berderu di malam hari. Wah, sibuk banget istriku ini. Mau jadi penjahit ulung, ya? Katanya suatu kali sambil lalu, disusul tawa renyah yang terasa hambar. Ia tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa kesibukanku ini adalah caraku untuk menyembuhkan luka yang ia torehkan. Ia masih menganggap ini sekadar hobi pengisi waktu luang. Bisa buat tambahan uang belanja, Mas? Jawabku singkat, tak ingin memperpanjang percakapan. Aku tidak ingin ia tahu bahwa aku mulai menghasilkan uang sendiri, uang yang tidak bergantung padanya. Aku ingin kejutan ini datang pada waktunya, bukan saat ia masih menganggapku remeh. Biarlah ia tetap dalam dunianya, menganggap aku hanya seorang istri desa yang sibuk dengan urusan rumah tangga biasa. Aku mulai memisahkan hasil penjualanku. Sebagian untuk membeli bahan baku, sebagian lagi kutabung di sebuah celengan kaleng bekas biskuit yang kusembunyikan. Jumlahnya memang belum banyak, namun setiap keping uang yang masuk ke celengan itu adalah sebuah kemenangan kecil bagiku. Ini adalah bukti bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri, bahwa aku punya nilai yang tak bisa diremehkan. Kadang, Andi akan meminta bantuanku untuk hal-hal sepele, seperti mengambilkan minum atau mencarikan barang-barangnya, bahkan saat aku sedang serius menjahit. Wai, itu bajuku di mana? Wai,
Tolong ambilkan korek api di meja. Ia masih memperlakukanku seperti dulu. Aku tetap melayaninya, namun kali ini ada perbedaan. Aku melakukannya bukan karena takut atau merasa tak berdaya, melainkan karena aku tahu aku punya pilihan lain. Aku melayani karena masih statusnya seorang istri, namun bukan karena aku seorang babu. Aku tahu perjalananku masih panjang. Tapi, setidaknya, aku sudah memulai. Aku sudah menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Di balik setiap jahitan, di setiap helaan napas, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku Dewi, aku kuat, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku direndahkan. Cahaya di balik mendung itu semakin terang, menerangi jalan menuju impianku. Minggu berganti bulan, dan pesanan jahitan Dewi terus bertambah. Tidak hanya daster dan jilbab, kini banyak ibu-ibu yang mulai meminta Dewi untuk menjahitkan baju seragam pengajian, baju pesta sederhana, bahkan memperbaiki pakaian lama mereka. Nama Dewi mulai dikenal sebagai penjahit terampil di desa kami. Dari mulut ke mulut, kabar tentang keahlian Dewi menyebar, bahkan hingga ke desa tetangga. Pagi-pagi sekali, setelah salat subuh, Dewi langsung menuju studio kecilnya di ruang tamu. Tumpukan kain, gunting, jarum, dan benang sudah siap menemaninya. Kadang, ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan semua pesanan. Matanya sering terasa lelah, namun hatinya dipenuhi semangat. Setiap baju yang selesai dijahit adalah sebuah karya seni baginya, dan kepuasan pelanggan adalah bayaran terbaik. Uang hasil penjualannya pun mulai terkumpul. Celengan kalengnya semakin berat. Dewi memutuskan untuk membuka rekening di bank desa, agar uangnya lebih aman dan bisa ia kelola dengan baik. Ini adalah langkah besar baginya, sebuah simbol kemandirian finansial yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, atas semua kerja keras dan ketekunannya. Andi masih tidak banyak berubah. Ia tetap sibuk dengan proyek-proyeknya yang kadang berhasil, kadang tidak. Ia masih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Sesekali, ia melihat Dewi sibuk menjahit, namun ia masih menganggapnya sebagai hobi semata. Enak ya, cuma di rumah bisa menghasilkan uang. Candanya suatu pagi, seolah mengejek pekerjaan Dewi. Ia tidak tahu berapa banyak keringat dan pikiran yang telah Dewi curahkan untuk bisnisnya. Lumayan, Mas, buat jajan sendiri, jawab Dewi datar, tanpa menoleh. Ia tidak lagi peduli dengan komentar-komentar Andi yang meremehkan. Fokusnya kini adalah mengembangkan bisnisnya, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Diam-diam, ia merencanakan hal yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat semua orang terkejut, terutama Andi. Suatu hari, ada pesanan besar datang. Ibu lurah desa sebelah ingin menjahitkan seragam untuk seluruh anggota PKK di desanya. Jumlahnya tidak sedikit, sekitar 50 setel. Dewi sempat ragu, apakah ia sanggup mengerjakannya sendiri. Tapi Mbak Siti menyemangatinya. Ayo, Wai, ini kesempatan emas. Kamu pasti bisa. Dengan tekad bulat, Dewi menerima pesanan itu. Ia membeli kain dalam jumlah besar, bolak-balik ke pasar kota untuk mencari bahan yang sesuai. Ia bahkan meminta bantuan Mbak Siti untuk membantunya memotong pola, dan membayar Mbak Siti dari keuntungan yang akan ia dapatkan. Ini adalah pertama kalinya Dewi berinvestasi dan berkolaborasi dalam bisnisnya. Ia mulai belajar menjadi seorang pengusaha. Malam-malamnya dipenuhi suara mesin jahit. Tangan Dewi tak pernah berhenti bergerak. Ia bahkan mengurangi jam tidurnya agar pesanan itu bisa selesai tepat waktu. Ia merasa tertantang, namun juga sangat menikmati prosesnya. Ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat tumpukan kain perlahan berubah menjadi deretan baju seragam yang rapi dan cantik. Andi tentu saja menyadari kesibukan Dewi yang luar biasa. Wai, itu kain apaan banyak banget? Mau buka toko baju? Ya? Tanyanya suatu malam, dengan nada sedikit sinis.
Ia melihat kamar tamu kini dipenuhi gumpalan kain dan benang. "Ini pesanan Ibu Lurah, Mas." "Seragam PKK," jawab Dewi singkat. Ia tak ingin memberikan detail lebih lanjut. Andi terdiam sejenak, kaget. "Ibu Lurah? Pesanan segitu banyak, kamu sanggup sendiri?" tanyanya, ada sedikit nada tak percaya dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan sedikit minat pada pekerjaan Dewi. "Alhamdulillah, sanggup, Mas. Sebentar lagi juga selesai," jawab Dewi sambil tersenyum tipis. Ia menikmati ekspresi terkejut di wajah Andi. Ini adalah kemenangan kecil baginya, bahwa Andi mulai menyadari bahwa ia tidak lagi selemah dulu. Ketika pesanan seragam PKK itu selesai dan Dewi mengantarkannya ke rumah Ibu Lurah, pujian meluncur deras. Ibu Lurah sangat puas dengan hasilnya, bahkan berjanji akan merekomendasikan Dewi kepada teman-temannya di kabupaten. Uang hasil jerih payah Dewi pun bertambah, dan ia menggunakannya untuk membeli mesin jahit yang lebih modern dan beberapa peralatan jahit lainnya. Bisnisnya kini semakin serius. "Rumah kami memang masih sederhana, tapi kini ada ruang kerja yang profesional. Meja potong yang besar, rak-rak penuh gulungan kain, dan tentu saja mesin jahit baru yang beroperasi dengan mulus." Dewi bahkan mulai merancang beberapa model baju muslimah yang lebih rumit dan modern, berniat untuk menjualnya secara daring suatu hari nanti. Impiannya semakin besar, langkahnya semakin mantap. Andi kini tak lagi berani meremehkan. Ia melihat sendiri bagaimana pesanan terus mengalir, bagaimana rumah kami semakin ramai dikunjungi pelanggan, dan bagaimana Dewi sibuk dari pagi hingga malam. Ia mulai menyadari bahwa hobi Dewi ini telah berubah menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang menghasilkan uang lebih banyak dari proyek-proyek sampingannya yang tak menentu. Tapi ego dan kesombongannya masih terlalu besar untuk mengakui bahwa ia telah salah menilai. Dewi tak lagi merasa sakit hati setiap kali Andi bersikap acuh tak acuh. Ia tahu nilainya, ia tahu kemampuannya. Rasa percaya dirinya tumbuh seiring dengan berkembangnya bisnis jahitnya. Ia kini bukan lagi Dewi yang terpuruk, yang menunggu belas kasihan. Ia adalah Dewi, seorang pengusaha muda yang mandiri, yang siap menghadapi tantangan apapun. Pagi di desa kami selalu dimulai dengan obrolan ringan di warung kopi Pak Herman atau di tepi sawah. Topik obrolan biasanya seputar harga pupuk, hasil panen, atau gosip-gosip kecil yang beredar. Namun belakangan ini, nama Dewi, istrinya Andi, sering disebut-sebut. Bukan lagi karena gosip rumah tangga, melainkan karena keahliannya menjahit. "Lihat itu daster Bu RT, bagus sekali ya," kata dia. "Itu buatan Dewi, loh," bisik Ibu Sari kepada Ibu Inah saat mereka bertemu di pasar. Ibu Inah mengangguk setuju. "Iya, saya juga sudah pesan sama Dewi. Harganya terjangkau, jahitannya juga rapi, gak kalah sama jahitan di kota." Percakapan seperti itu menjadi semakin sering terdengar. Andi, yang biasanya duduk di warung kopi bersama teman-temannya, sesekali mendengar namanya disebut bersamaan dengan namaku. "Si Dewi sekarang laris manis ya, Endra. Istrimu pintar cari uang," celetuk Budi suatu pagi, sambil menyeruput kopi. Andi hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa terkejut dan sedikit tak nyamannya. Ia tidak menyangka bisnis kecil-kecilan Dewi akan menyebar sejauh ini. Awalnya ia merasa bangga, dengan cara yang salah. Ia menganggap itu sebagai bukti bahwa ia memiliki istri yang produktif dan bisa meringankan bebannya. Ia bahkan sesekali akan menyombongkan diri, "Istri saya memang rajin, Mas. Tahu saja kalau suaminya butuh pemasukan tambahan." Ia berpikir itu akan mengangkat gengsinya, tanpa menyadari bahwa ia justru semakin merendahkanku. Namun, lambat laun, pujian yang datang untukku terasa lebih sering dan lebih tulus daripada pujian untuknya. Para ibu-ibu yang datang ke rumah tidak lagi hanya memesan, tetapi juga mengagumi ketekunan dan kemandirianku. "Dewi ini hebat ya,
suaminya sibuk di ladang, dia juga tidak diam saja. Bisa menghasilkan uang sendiri, komentar Bu Kades suatu kali, saat mengambil seragam dari rumah kami. Kata-kata itu entah bagaimana sampai ke telinga Andi. Ia mulai merasa sedikit terusik. Ia yang selama ini merasa paling dominan, paling sukses dengan proyek-proyeknya, kini melihat istrinya sendiri mulai mendapat pengakuan yang setara, bahkan mungkin lebih besar, di mata masyarakat desa. Egonya tergores. Suatu sore, Rio, teman Andi yang paling modis, datang berkunjung. Kali ini, ia tidak membicarakan proyek atau bisnis, melainkan langsung bertanya padaku. Mbak Dewi, saya dengar Mbak sekarang menjahit baju pesta juga ya? Kebetulan adik saya mau menikah, butuh kebaya. Apa Mbak bisa buatkan model yang agak modern? Tanyanya sopan, dengan tatapan menghargai. Aku tersenyum ramah. Insya Allah bisa, Mas Rio. Nanti bisa kita diskusikan modelnya. Andi yang mendengar percakapan itu hanya terdiam, terkejut. Ia tidak menyangka salah satu teman dekatnya akan langsung bertanya kepadaku, dan bahkan meminta bantuan yang selama ini ia kira hanya bisa dilakukan oleh penjahit profesional di kota. Setelah Rio pulang, Andi langsung bertanya dengan nada ketus. Kamu mau menjahit kebaya? Memangnya kamu bisa? Jangan asal terima pesanan, nanti malah malu-maluin. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, namun lebih banyak rasa tidak senang. Insya Allah bisa, Mas. Kalau nggak dicoba, kapan bisanya? Lagi pula, aku juga terus belajar. Jawabku tenang. Aku tahu ia mulai merasa terancam dengan kemajuanku. Aku tidak perlu membela diri lagi. Biarkan hasil yang berbicara. Desas-desus tentang penjahit hebat Dewi terus menyebar. Bahkan beberapa ibu-ibu dari desa lain mulai datang ke rumah kami setelah mendengar rekomendasi dari kerabat mereka. Papan nama kecil bertuliskan, Dewi Jahit, akhirnya kupasang di depan rumah. Sederhana namun jelas, sebuah penanda resmi dari bisnis yang kubangun dengan keringat dan air mata. Setiap uang yang kudapat, kumanfaatkan untuk mengembangkan usahaku. Aku membeli berbagai jenis kain, benang, dan aksesori. Aku juga mulai berpikir untuk merekrut 1 atau 2 orang ibu-ibu desa untuk membantuku, agar pesanan bisa dikerjakan lebih cepat. Impianku untuk memiliki butik kecil di desa sendiri kini terasa semakin dekat, bukan hanya sebuah angan-angan kosong. Malam harinya, aku melihat Andi duduk termenung di depan rumah. Ia tidak lagi bersemangat seperti dulu. Proyek barunya sepertinya tidak berjalan mulus. Ia sering pulang dengan wajah lesu, lebih banyak diam. Dulu, ia selalu bisa membusungkan dada, berbicara tentang uang dan kesuksesan. Kini, seolah ia kehilangan taringnya. Aku tahu ini bukan saatnya untuk merasa puas atau sombong. Aku hanya ingin ia melihat bahwa aku punya nilai, bahwa aku bisa mandiri. Perjalanan ini bukanlah tentang membalas dendam dengan cara menyakiti, melainkan tentang menunjukkan bahwa meremehkan seseorang bisa berakibat fatal. Terutama jika orang itu adalah istrimu sendiri. Aku terus berdoa. Semoga Allah memberiku kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalani ini semua. Semoga bisnis yang kubangun ini tidak hanya memberiku kemandirian, tetapi juga menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dan semoga suatu saat nanti, Andi akan menyadari kesalahannya, bukan karena ia terpaksa, tapi karena ia benar-benar mengerti arti sebuah penghargaan. Bisnis jahitan Dewi semakin berkembang pesat. Pesanan datang tak henti-henti, dan ia bahkan sudah merekrut 2 orang ibu-ibu dari desa untuk membantunya memotong kain dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana lainnya. Suara mesin jahit kini tak lagi hanya berderu di malam hari, tetapi hampir sepanjang hari, mengisi rumah kami dengan melodi produktivitas. Di tengah kesibukan itu, Dewi mendapat pesanan yang paling besar dan menantang. Bu Siska, istri seorang pengusaha kaya di kota kabupaten, ingin menjahitkan 50 setel seragam batik untuk acara besar perusahaan suaminya. Modelnya cukup rumit,
dengan detail bordir dan potongan yang modern. Dewi sempat ragu, namun ia tahu ini adalah kesempatan emas untuk naik level. Apakah Mbak Dewi yakin bisa menyelesaikan ini semua dalam waktu 3 minggu? Tanya Bu Siska dengan nada sangsi saat bertemu di rumah Dewi. Tatapannya meragukan, seolah ia tak percaya bahwa penjahit desa sepertiku mampu mengerjakan proyek sebesar ini. Dewi menarik napas dalam-dalam. Insya Allah, Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya punya tim kecil yang membantu saya, dan kami akan bekerja keras. Ia berusaha menunjukkan keyakinan, meskipun dalam hati ia merasa sedikit gentar. Ini adalah ujian terbesar baginya. Bu Siska akhirnya setuju, setelah Dewi menunjukkan beberapa contoh jahitan terbaiknya. Uang muka yang diberikan pun lumayan besar, cukup untuk membeli semua bahan baku yang dibutuhkan. Dewi segera bergerak cepat, membeli kain batik di pusat grosir kota, memilih motif dan warna yang sesuai dengan permintaan Bu Siska. Ia juga membeli bahan bordir dan aksesoris pendukung lainnya. 3 minggu ke depan adalah masa yang paling sibuk dalam hidup Dewi. Ia bekerja nyaris tanpa henti. Setelah salat subuh, ia langsung ke studionya. Dibantu oleh 2 ibu-ibu yang ia rekrut, mereka memotong kain, menjahit, dan membordir setiap lembar batik dengan teliti. Dewi memastikan setiap jahitan rapi, setiap detail sempurna. Ia bahkan mengurangi jam tidurnya hingga hanya beberapa jam sehari. Andi mulai merasa terganggu dengan kesibukan Dewi. Rumah yang dulu tenang, kini ramai oleh suara mesin jahit dan obrolan ibu-ibu yang bekerja. Ia sering pulang dari ladang dan mendapati istrinya masih sibuk di depan mesin jahit. "Wai, kamu nggak capek? Kayak nggak ada istirahatnya saja," katanya suatu malam, lebih seperti keluhan daripada perhatian. "Tanggung, Mas. Tinggal sedikit lagi," jawab Dewi singkat, matanya fokus pada jarum yang bergerak cepat. Ia terlalu sibuk untuk menanggapi komentar Andi. Baginya, menyelesaikan pesanan ini adalah prioritas utama. Namun, di tengah perjalanan, masalah muncul. Salah satu mesin jahitnya tiba-tiba rusak. Dewi panik. Waktu pengerjaan semakin mepet, dan tanpa mesin itu, ia tidak akan bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu. Ia mencoba memperbaikinya sendiri, namun tidak berhasil. Dengan perasaan cemas, Dewi membawa mesin jahitnya ke tukang servis di kota. "Ini butuh waktu beberapa hari, Bu," kata tukang servis. Jantung Dewi mencelos. Beberapa hari? Itu akan sangat terlambat. Ia bisa kehilangan pesanan besar ini, dan reputasinya akan hancur. Malam itu, Dewi tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar, memikirkan jalan keluar. Mbak Siti datang menemaninya, ikut memikirkan solusi. "Bagaimana kalau kita pinjam mesin jahit Bu Lastri? Dia punya mesin cadangan, kayaknya jarang dipakai," usul Mbak Siti. Dewi langsung tersenyum. Itu ide brilian. Keesokan paginya, Dewi dan Mbak Siti langsung mendatangi rumah Bu Lastri, tetangga yang cukup jauh namun memiliki mesin jahit. Bu Lastri dengan senang hati meminjamkan mesinnya. Dewi merasa sangat lega dan berterima kasih. Ia kembali ke rumah dengan semangat baru, seolah mendapatkan energi tambahan. Dengan mesin jahit pinjaman dan bantuan tim kecilnya, Dewi bekerja lebih keras lagi. Mereka lembur hingga dini hari, saling menyemangati. Rasa kantuk dan lelah tidak lagi menjadi penghalang. Tujuan mereka hanya satu: menyelesaikan pesanan Bu Siska tepat waktu, dengan kualitas terbaik. Andi menyaksikan semua itu. Ia melihat kegigihan Dewi, bagaimana ia mengatasi masalah mesin jahit, bagaimana ia bekerja siang malam tanpa mengeluh. Diam-diam, ada rasa kagum yang mulai tumbuh di hatinya, bercampur dengan rasa malu. Ia sadar, istrinya bukanlah wanita lemah yang hanya bisa bergantung padanya. Dewi adalah wanita tangguh yang punya semangat baja. Akhirnya, di hari yang ditentukan, 50 setel seragam batik selesai.
Semuanya terjahit rapi, bordiran indah, dan modelnya persis seperti yang diinginkan Bu Siska. Dewi mengantar pesanan itu dengan perasaan bangga dan lega. Bu Siska sangat puas, bahkan memberikan bonus sebagai tanda terima kasih. Saya tidak salah pilih, Mbak Dewi. Jahitan Anda luar biasa, pujinya tulus. Dewi pulang dengan senyum lebar. Ia berhasil melewati ujian pertamanya. Kini ia tahu bahwa ia sanggup menghadapi tantangan apapun dalam bisnisnya. Ia tak lagi merasa kecil. Ia adalah Dewi, wanita mandiri yang tangguh, yang bisa diandalkan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah kesuksesan Dewi dengan pesanan seragam batik Bu Siska, reputasinya sebagai penjahit rampil semakin melambung. Pelanggan tak hanya datang dari desa kami atau desa tetangga, tetapi juga dari kota kabupaten. Dewi bahkan mulai berpikir untuk membuka toko kecil di pasar atau menyewa sebuah kios di tepi jalan utama. Impiannya kini semakin nyata. Di sisi lain, kehidupan Andi justru berbanding terbalik. Proyek-proyeknya yang dulu dibangga-banggakan mulai satu persatu menunjukkan masalah. Juragan yang mempekerjakannya ternyata memiliki masalah finansial. Pembayaran sering tertunda, bahkan beberapa proyek besar yang dijanjikan akhirnya batal. Andi mulai sering mengeluh, wajahnya selalu masam. Teman-teman Andi, yang dulu selalu menyanjungnya dan ikut menikmati hasil proyeknya, kini perlahan menjauh. Budi, Arman, dan Rio mulai jarang muncul di warung kopi Pak Herman. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, atau mungkin enggan bergaul dengan Andi yang sedang terpuruk. Andi yang dulu selalu ceria dan penuh tawa, kini menjadi pendiam dan mudah marah. Suatu sore, Andi pulang dengan wajah sangat pucat. Ia langsung merebahkan diri di kursi bambu ruang tamu, menghela napas panjang. Dewi yang baru saja selesai salat asar, menghampirinya. "Ada apa, Mas? Kelihatannya lelah sekali," tanyaku lembut. Aku melihat ada beban berat di pundaknya. Andi hanya menggeleng. "Proyekku gagal lagi, Wai. Juragan itu kabur, bawa uangku semua. Aku sudah habis-habisan menaruh modal di sana," katanya dengan suara serak, nyaris berbisik. Matanya berkaca-kaca, menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Jantungku berdesir. Aku tahu ia sedang terpuruk. Namun mendengar kabar itu langsung darinya, rasanya tetap saja menyakitkan. Aku tidak lagi merasa senang melihatnya menderita. Sebagai seorang istri, rasa kasih sayang itu masih ada. Aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya pelan. "Yang sabar, Mas. Mungkin ini ujian dari Allah," kataku. Andi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia yang selama ini selalu kuat, kini terlihat begitu rapuh. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Wai. Semua tabunganku ludes. Aku malu. Aku malu sekali," ujarnya di sela isak tangisnya. Ia tidak lagi membusungkan dada, tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Hanya ada penyesalan. Aku membiarkannya menangis. Ini mungkin pertama kalinya ia menunjukkan sisi rentannya kepadaku setelah sekian lama. Aku tahu, ini adalah puncak kehancurannya. Ia yang dulu selalu meremehkanku, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa ia tidak sekuat yang ia kira. Beberapa hari berikutnya, Andi mengurung diri di rumah. Ia tidak lagi pergi ke ladang, tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya. Ia hanya duduk diam, merenung, atau sesekali melamun. Aku mencoba menghiburnya, menyiapkan makanan kesukaannya, menemaninya bicara, meskipun ia jarang sekali merespons. Aku ingin ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Orang-orang di desa mulai tahu tentang kemalangan Andi. Bisik-bisik terdengar di sana-sini. "Kasihan ya si Andi, padahal dulu sombong sekali," kata ibu-ibu tetangga. Aku mendengar itu, namun hanya diam. Aku tidak ingin ikut larut dalam euforia kesuksesanku di tengah keterpurukan suamiku. Suatu malam, ketika aku sedang menjahit, Andi mendekat.
Ia duduk di sampingku, mengamati kain-kain yang sedang kuolah. "Wai, kamu hebat ya," katanya tiba-tiba, suaranya pelan dan tulus. Ini adalah pujian pertama yang tulus kudengar darinya setelah sekian lama. Aku menoleh, menatap matanya. Ada penyesalan dan pengakuan di sana. "Kenapa, Mas?" tanyaku. "Kamu bisa bangkit sendiri, bahkan di saat aku terpuruk seperti ini. Kamu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Aku malu padamu, Wai. Dulu aku sering meremehkanmu, menganggapmu hanya babu. Maafkan aku, Wai," ujarnya, tatapannya penuh penyesalan. Aku terdiam. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Akhirnya, setelah sekian lama, ia menyadari kesalahannya. Ia mengakui, dengan kerendahan hati, bahwa ia telah meremehkanku. Kata "babu" itu akhirnya terucap. Namun kali ini ia datang dari mulutnya sendiri sebagai penyesalan, bukan sebagai ejekan. Malam itu, kami berbicara panjang. Andi menceritakan semua kesulitannya, semua penyesalannya. Aku mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Aku tahu, kehancurannya adalah sebuah pelajaran berharga baginya. Dan aku, sang istri yang dulu ia anggap babu, kini adalah satu-satunya tumpuan harapan yang tersisa baginya. Pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Andi, yang biasanya langsung pergi setelah sarapan, kini duduk diam di meja makan. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa malu, penyesalan, dan juga secercah harapan. Setelah kejadian semalam, ia terlihat lebih tenang, namun juga sangat rapuh. "Wai, apa yang harus kulakukan sekarang?" tanyanya, suaranya pelan. Ia tidak lagi mencoba menyembunyikan keputusasaannya. Ia benar-benar telah kehilangan arah. Melihatnya seperti itu, hatiku teriris. Meskipun ia pernah menyakitiku, ia tetaplah suamiku, bagian dari hidupku. Aku menghela napas. "Mas harus bangkit. Jangan menyerah. Kita bisa memulainya lagi dari awal, bersama-sama," kataku lembut. Aku tidak ingin menghakiminya, atau mengungkit-ungkit masa lalu. Ini bukan waktunya untuk balas dendam, melainkan untuk menunjukkan kematangan dan kekuatan. Andi menatapku tak percaya. "Bersama-sama? Tapi aku tidak punya apa-apa lagi, Wai. Semua uangku habis. Kita punya rumah ini, Mas. Dan aku punya usahaku," kataku sambil tersenyum tipis. "Selama ini aku sudah menabung cukup banyak dari hasil jahitan. Kita bisa memakainya untuk memulai lagi. Mungkin Mas bisa mencoba hal lain, atau bantu aku di usaha jahitan." Mata Andi melebar. Ia tak menyangka aku memiliki tabungan. Selama ini, ia selalu berpikir akulah yang bergantung padanya. Kenyataan bahwa aku telah mandiri, bahkan memiliki simpanan yang cukup untuk menopang kami berdua, adalah tamparan keras baginya. Tamparan realita yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Kamu punya uang?" tanyanya, suaranya tercekat. "Selama ini aku tidak tahu." "Ya, Mas. Dari hasil jahitan. Sedikit demi sedikit," jawabku. Aku tidak perlu membanggakan diri. Biarkan fakta yang berbicara. Andi menunduk, wajahnya memerah. Ia merasa begitu kecil di hadapanku. Dulu ia selalu meremehkan usahaku, kini usahaku itulah yang menjadi penyelamat. Hari-hari berikutnya, Andi mulai berubah. Ia tidak lagi pergi ke warung kopi, tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya yang kini sudah meninggalkannya. Ia sering membantuku di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang dulu selalu ia serahkan padaku. Ia membersihkan halaman, mengurus kebun, bahkan sesekali membantuku memotong benang atau merapikan kain. Aku melihat perubahan itu. Ia tidak lagi memperlakukanku seperti babu. Kini ia melihatku sebagai mitra,
sebagai seseorang yang patut dihargai. Ia mulai mendengarkan pendapatku, bahkan sesekali meminta saran tentang berbagai hal. Interaksi kami yang dulu hambar, kini mulai dipenuhi dengan obrolan-obrolan yang lebih bermakna. Ada ikatan yang mulai tumbuh kembali, meskipun masih tipis. Suatu sore, Mbak Siti datang berkunjung. Ia melihat Andi sedang membantuku mengemas pesanan. "Wah, Mas Andi sekarang rajin sekali ya. Ikut bantu Mbak Dewi," candanya. Andi tersenyum tipis, merasa sedikit malu. "Iya, Mbak Siti. Belajar jadi asisten penjahit," jawabnya dengan nada rendah hati. Kata-kata itu membuat hatiku menghangat. Andi yang dulu sombong, kini bisa bercanda tentang dirinya sendiri dengan rendah hati. Itu adalah kemajuan yang luar biasa. Ia bahkan mulai mengamati proses menjahitku. Sesekali ia bertanya tentang jenis kain, pola, atau cara mengoperasikan mesin jahit. Aku menjelaskan kepadanya dengan sabar. Aku tahu, ia sedang mencoba mencari jati diri baru, dan aku ingin mendukungnya. Meskipun ia sudah mulai berubah, aku tetap menjaga jarak emosional. Luka itu memang mulai sembuh, tapi bekasnya masih ada. Aku masih teringat bagaimana ia meremehkanku di depan teman-temannya. Aku tahu, kepercayaan itu harus dibangun lagi, perlahan, seiring waktu. Aku terus mengembangkan bisnis jahitku. Kini, aku bahkan sudah mulai menerima pesanan secara daring dari pelanggan di luar desa. Aku menggunakan media sosial untuk mempromosikan karyaku, dan hasilnya cukup memuaskan. Nama, Dewi Jahit, sudah dikenal luas, bahkan di kalangan ibu-ibu muda yang aktif di media sosial. Andi menyaksikan semua keberhasilanku. Ia tidak lagi cemburu, melainkan merasa kagum. Ia sering mengatakan, "Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Why, kamu benar-benar luar biasa." Kata-kata itu tulus, bukan lagi sekadar basa-basi. Ia telah melihat betapa salahnya ia menilai diriku. Ia tidak lagi menganggapku sebagai babu. Tamparan realita itu telah mengubahnya. Ia kini melihatku sebagai Dewi, istri yang kuat, mandiri, dan berdaya. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup kami. Babak di mana aku berdiri tegak, dengan harga diri yang utuh, dan ia berdiri di sisiku, sebagai seorang suami yang menghargai. Setahun berlalu sejak kehancuran Andi dan kebangkitan bisnisku. Dewi Jahit, kini bukan lagi sekadar usaha rumahan. Aku sudah memiliki sebuah butik kecil yang nyaman di pusat pasar desa, dengan 3 karyawan yang membantuku. Aku juga sudah memiliki merek sendiri untuk produk-produk gamis dan jilbab syari modern. Semua ini adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan doa. Andi sudah jauh berubah. Ia kini bekerja bersamaku di butik. Ia tidak lagi di ladang, apalagi di warung kopi. Ia bertanggung jawab mengurus keuangan, membeli bahan baku, dan sesekali membantu melayani pelanggan pria. Ia melakukan semuanya dengan cekatan dan penuh tanggung jawab. Ia tidak lagi mengeluh, bahkan sering memberikan ide-ide baru untuk pengembangan bisnis kami. Ia tidak lagi sombong. Ia selalu bersikap rendah hati, ramah kepada pelanggan, dan sangat menghargaiku. Di depan karyawan atau pelanggan, ia tak segan memujiku, "Istri saya memang hebat, Bu." Semua ini berkat kegigihan dan kerja kerasnya. Setiap kali ia mengatakan itu, hatiku menghangat. Ia telah berubah menjadi Andi yang dulu ku kenal, bahkan lebih baik. Suatu siang, saat aku sedang mengukur kain untuk seorang pelanggan, pintu butik terbuka. Masuklah Budi, Arman, dan Rio, teman-teman lama Andi. Mereka terlihat lebih kurus, pakaian mereka lusuh, dan wajah mereka menunjukkan keletihan. Mereka tampak terkejut melihat Andi duduk di balik meja kasir, melayaniku dengan senyum. Andi juga terkejut melihat mereka. Ada kecanggungan sejenak di antara mereka. "Wah, Mas Andi sekarang jadi juragan ya?"
Punya butik sendiri, celetuk Budi dengan nada sinis, mencoba menutupi rasa terkejutnya. Andi tersenyum tenang. Ah, tidak, Mas. Ini usaha istri saya. Saya hanya membantunya saja, jawabnya rendah hati, sambil menunjuk ke arahku. Ia tidak lagi membanggakan diri atau mencoba menyombongkan apa yang ia miliki. Aku tersenyum ramah pada mereka. Silakan, Mas-mas. Ada yang bisa kami bantu? Tanyaku. Aku tidak menunjukkan rasa sakit hati atau dendam sedikit pun. Aku telah melampaui fase itu. Mereka terlihat semakin salah tingkah. Rio, yang dulu paling modis, kini terlihat paling kusam. Kami cuma lewat, Mbak Dewi. Mau lihat-lihat saja, katanya canggung. Andi bangkit dari kursinya. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian? Ia mencoba ramah, meskipun aku tahu ia pasti teringat bagaimana teman-temannya meninggalkannya saat ia terpuruk. Mereka bercerita tentang kesulitan mereka. Proyek-proyek mereka juga gagal, bahkan ada yang terlilit utang. Mereka terlihat seperti pecundang, jauh berbeda dari Andi yang kini telah bangkit. Ada penyesalan dan iri hati yang jelas terlihat di mata mereka saat menatapku dan Andi. Dulu kami pikir Mas Andi berlebihan membiarkan Mbak Dewi sibuk dengan jahitan. Ternyata, kami yang salah. Mbak Dewi ini memang wanita hebat, kata Arman, akhirnya mengakui. Kata-kata itu adalah balasan yang tak pernah terduga oleh Andi, dan bahkan olehku. Mereka sendiri yang mengakui kesalahannya, bukan aku yang menuntut pengakuan. Aku hanya tersenyum. Balas dendamku bukanlah dengan merendahkan mereka balik, atau dengan menyombongkan diri. Balas dendamku adalah dengan menunjukkan bahwa aku telah berhasil, bahwa aku telah bangkit dari keterpurukan yang mereka saksikan, bahkan ikut ambil bagian di dalamnya. Balas dendamku adalah dengan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Andi menawari mereka minum, dan kami sempat mengobrol sebentar. Mereka bertanya banyak hal tentang bisnis jahitku, dan Andi dengan antusias menjelaskan bagaimana kami membangun semuanya dari nol. Ada kebanggaan yang tulus di suaranya saat ia menceritakan perjuanganku. Ketika mereka pamit pulang, Budi berkata, Kami minta maaf ya, Mas Andi, Mbak Dewi. Dulu kami banyak salah. Andi hanya mengangguk, tersenyum. Sudah tidak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kita bisa lebih baik lagi. Setelah mereka pergi, Andi menatapku. Terima kasih, Wai, katanya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah membantuku bangkit. Dan terima kasih sudah mengajarkanku arti kesabaran dan ketulusan. Aku tersenyum, mengusap tangannya. Sama-sama, Mas. Kita belajar bersama. Sejak hari itu, kehidupan kami benar-benar berubah. Andi tak lagi menjadi suami yang meremehkanku. Ia menjadi pasangan sejati, yang mendukung, menghargai, dan selalu mendampingi. Aku tahu, badai dalam rumah tangga kami telah berlalu. Kami telah melewati ujian berat, dan kini kami lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai satu sama lain. Aku, Dewi, seorang istri yang berhijab, yang dulu dianggap babu di depan teman-teman suamiku, kini telah membalasnya dengan cara yang tak pernah dia duga. Bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun hanya seorang istri desa, memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit, berkarya, dan menjadi cahaya bagi dirinya sendiri dan orang yang dicintainya. Ini adalah kisahku, kisah tentang sebuah kebangkitan.